Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat Isya jamaah Masjid Namira sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita memuji Allah atas segala nikmat, rahmat, inayah, maunah, hidayah dan taufik yang Allah paringi kepada kita semua. Wabil khusus ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut juga kesehatan, berikut juga kemudahan untuk melaksanakan berbagai ketaatan dalam sebulan penuh bulan Ramadan yang bulan lalu kita lewati bersama. Sehingga masih di suasana Syawal, marilah senantiasa kita perbanyak munajat kepada Allah, seriusi untuk berdoa dan meminta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah Ramadan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Lewat dari Ramadan, masuk bulan Syawal seperti ini, sampai akhir Syawal, sudah hampir akhir Syawal ini Pak, masuk Dzulqa'dah, masuk Dzulhijjah, sampai nanti Allah pertemukan dengan Ramadan. Begitu kita masuk Syawal kemarin, Allah mudah-mudahan mengampuni semua dosa-dosa kita. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga ketaatan ini terus berlanjut. Allah mudahkan kita melanjutkan ketaatan demi ketaatan sampai nanti bertemu Ramadan, bahkan puncaknya sampai kita kembali berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Maka ma'asyiral muslimin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaan penting di hari-hari seperti ini, mumpung aura Ramadannya masih banyak tersisa, bukan hanya kue lebarannya yang masih tersisa Bapak Ibu ya, mumpung suasana i'tikaf, suasana sholat tarawih itu masih terngiang-ngiang di kepala kita, ma'asyiral muslimin, maka pertanyaan yang paling penting adalah ketika Ramadan berakhir, apakah amalan kita juga berakhir? Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ini, yang dimana Rasulullah menyampaikan wa innamal a'malu bil khawatim, atau di riwayat ini dikatakan wa innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya kualitas amal seseorang, kata Rasulullah, nilainya amal seseorang, apakah amalan kita itu nilainya 10, 9, 8, 7 atau naudzubillah 5, 4, itu ditentukan dari bagaimana akhirnya. Bagaimana amalan itu berakhir ketika nafas sudah berada di kerongkongan, ketika Allah mencabut nyawa kita, saat sudah nazak, maka di nafas terakhir itu seperti apa amal kita, itulah kualitas dan nilai amal kita sesungguhnya. Maka ma'asyiral muslimin, seakan-akan Rasulullah menyampaikan di hadis ini, ternyata tidak cukup pernah soleh Pak. Tidak cukup pernah hatam Quran 2 kali 3 kali saat Ramadan kemarin. Kata-kata pernah saja tidak cukup. Saya pernah soleh,
Saya pernah loh sebulan hatam Quran 5 kali. Saya pernah loh hafal Quran sekian juz. Saya pernah loh sholat malam 30 malam tidak putus-putus. Tidak pernah ada bolongnya sama sekali. Ternyata rumus nilai amalan kita bukan tergantung pernahnya. Tapi bagaimana amalan itu terus berlanjut. Dan endingnya nanti seperti apa, itulah nilai kualitas amal kita. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ini disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di tengah peperangan. Diriwayatkan saat itu ada seorang laki-laki berperang dengan gagah berani. Prajurit ini berasal dari kalangan kaum muslimin. Dia dengan kesatria, dengan gagah berani berperang di jalan Allah, membunuh sekian banyak musuh, ikut berjihad bersama Rasulullah. Hebat laki-laki ini. Tapi ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah, di hadis ini diceritakan tiba-tiba Rasulullah menyampaikan pada para sahabat, apa kata Rasulullah? Kalau kalian ingin tahu penduduk neraka, lihatlah laki-laki itu. Kalau kalian ingin tahu penduduk neraka, perhatikan laki-laki itu. Orang yang ditunjuk Rasulullah ini Pak tadi, laki-laki kesatria yang hebat, pemberani luar biasa. Orang yang ditunjuk Rasulullah ini di mata para sahabat saat itu pahlawan yang luar biasa. Tapi kata Rasulullah, kalau kalian mau tahu penduduk neraka, lihatlah laki-laki itu. Akhirnya sebagian sahabat mengikuti laki-laki ini. Penasaran kenapa sama Rasulullah dikatakan laki-laki ini penduduk neraka. Akhirnya hadirin rahimakumullah, laki-laki yang gagah berani hebat luar biasa itu suatu saat terluka Pak. Terluka entah karena pedang, entah karena tombak, entah karena panah. Dia terluka. Ketika terluka itu dia minggir dari medan peperangan. Kemudian dia begitu menahan sakitnya yang luar biasa. Mengerang dengan sakit yang luar biasa. Tiba-tiba karena mungkin tidak kuat menahan sakit yang luar biasa itu, dia cabut pedangnya dari sarung pedangnya sendiri. Dan dia hunuskan pedangnya sendiri itu ke dadanya sendiri. Prajurit gagah berani tadi itu memang benar dari kalangan kaum muslimin. Memang benar ikut berjihad fisabilillah. Tapi ternyata meninggalnya, akhir hidupnya tidak dalam kondisi syahid, tapi justru meninggal dalam kondisi bunuh diri. Maka Rasulullah menyampaikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang menurut kacamata orang banyak, orang ini amalannya, kebiasaan amalannya, apa yang dia lakukan itu seolah-olah amalan penduduk surga. Sehingga orang yakin, ya, ketika orang melihat si fulan ini, orang yakin bahwa orang ini penduduk surga nih. Tapi ternyata detik-detik menjelang kematiannya, sebelum usianya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan amalan penduduk neraka dan dia mati dengan amalan penduduk neraka tersebut, maka Allah masukkan dia ke dalam neraka. Sebagaimana contoh yang tadi. Ada juga kata Rasulullah orang yang amalannya ya, sehari-harinya saat di beberapa episode hidupnya, ingat Pak ya, di sebagian episode hidupnya dari usia sekian sampai usia sekian, itu mungkin bejat, itu mungkin jahat, tidak pernah ke masjid sama sekali, tidak pernah kelihatan amal solihnya sama sekali. Wis pokoknya lihat orang ini kayaknya wis ngelihat neraka Pak. Tapi kata Rasulullah, dia kemudian sebelum dia meninggal, di penghujung hayatnya, Allah izinkan dia bertaubat, hidayah masuk ke dalam hatinya, dia bertaubat, dan dengan taubatnya itu kemudian Allah terima, dan dia akhiri hidupnya dengan amalan penduduk surga, sehingga Allah masukkan dia ke dalam surga. Abu Hurairah kalau saya tidak salah bertanya kepada para sahabat, kata Abu Hurairah, maukah kalian aku tunjukkan, aku ceritakan tentang seorang laki-laki yang jidatnya ini tidak pernah menyentuh tanah, tidak pernah sujud. Seorang laki-laki yang tidak pernah sujud, tidak pernah sholat, tapi masuk surga. Tidak pernah sholat, tapi masuk surga. Siapa dia?
dia adalah Amru bin Thabit atau biasa dikenal dengan Usairim. Sahabat Usairim ini, ma'asyiral muslimin, beliau ini asli warga Madinah. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah disambut luar biasa oleh masyarakat Madinah. Haru biru, senang sekali, gembira sekali. Mereka menyambut Rasulullah. Dan sebagian besarnya masuk Islam. Tapi tidak semua masuk Islam. Ada juga yang tidak mau masuk Islam. Ada juga yang membenci Islam. Di antaranya sahabat yang namanya Usairim ini. Tahun pertama Hijriah belum mau masuk Islam. Masih benci sama Islam. Tahun kedua Hijriah belum juga masuk Islam. Tahun ketiga Hijriah ketika terjadi perang Uhud. Tahun kedua perang Badar, tahun ketiga ada perang Uhud. Ketika terjadi perang Uhud, Usairim ini tiba-tiba keluar dari rumahnya. Ya. Dia kemudian mencari lek coro kita sekarang, Pak, kira-kira cari teman ngopinya gitu, Pak ya. Mana si fulan? Mana si fulan? Teman ngopinya, tetangganya digoleki kok enggak ono kabeh nang ndi. Dikatakan pada dia, temanmu, saudaramu, kerabatmu sekarang sedang bersama Rasulullah berperang di medan Uhud. Yang lain sudah masuk Islam, kerabatnya sudah masuk Islam ikut perang bersama Rasulullah. Dia ini memang tidak diajak karena belum masuk Islam. Tapi begitu mendengar temannya, kerabatnya sedang berada di medan Uhud, saat itu pula hidayah Allah Subhanahu wa taala datang ke dalam hatinya, dan saat itu pula kemudian dia deklarasikan syahadat, dia masuk Islam. Dan setelah masuk Islam, ini bukan musim haji, ini bukan waktunya sholat jamaah, ini bukan waktunya puasa, tapi waktunya apa, Pak? Perang. Sehingga begitu masuk Islam, dia langsung menyusul rekan-rekannya tadi, kaum muslimin yang berada di medan Uhud, dia ikut perang. Begitu perang selesai, para sahabat melakukan sweeping, siapa yang terluka, siapa yang syahid, siapa yang meninggal, siapa yang kritis. Saat itu para sahabat terkejut ketika menemukan salah satu laki-laki yang kritis mereka temukan, yang luka parah mereka temukan. Itu adalah sahabat Usairim tadi. Mereka heran, karena sebelum mereka berangkat perang, mereka tahunya Usairim ini belum masuk Islam. Lah kok ada di sini? Ditanya Usairim, kamu kesini mau ngapain? Apakah kamu membela sukumu? Apakah kamu membela kerabatmu? Membela keluargamu? Membela dulurmu? Kata Usairim, tidak. Saya sudah masuk Islam, saya kesini untuk membela Allah dan Rasulnya. Beberapa saat setelah itu beliau meninggal, dan ketika beliau meninggal berita ini sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Rasulullah mendengar hal itu? Kata Rasulullah, innahu min ahlil jannah. Sesungguhnya Usairim itu termasuk penduduk surga. Belum pernah sholat, belum pernah sujud, tapi kemudian dia tutup ending hidupnya, Allah takdirkan dengan amalan penduduk surga. Dia masuk Islam dan langsung berperang, dan dia mati dengan amalan penduduk surga. Maka kata Rasulullah, dia termasuk penduduk surga. Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah. Maka sekali lagi ternyata tidak cukup pernah saja, Pak. Pernah rajin ke masjid, pernah 30 hari tidak pernah absen sholat jamaah di masjid, pernah menghafal Al-Quran, pernah menghatamkan Al-Quran 1 tahun 12 kali. Tidak cukup pernah saja, karena PR kita selagi masih nyawa masih ada di belum sampai ke tenggorokan ini, ma'asyiral muslimin, maka kita harus terus menjaga keberlanjutan amal itu. Sehingga kata Allah dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga kita terus menjaga keberlanjutan amal itu. Yang pernah, sudah pernah, terus dipertahankan. Agar kemarin pernah, sekarang pernah, besok masih pernah, besok lagi masih pernah, besok pernah lagi, sampai nanti akhir hidup tetap pernah. Kalau cuma pernah, na'udzubillah, endingnya ternyata su'ul khotimah. Sebaliknya, bila mana dari kita misalkan ada yang merasa belum pernah, sak urip, sak dawa-dawane urip,
Sudah merasakan Ramadan berapa puluh kali. Kok sampai sekarang tidak pernah hatam Quran satu kali saja tidak pernah. Selama hidup hadir sholat Jumat bagi bapak-bapak misalkan. Hadir sholat Jumat sebelum khotib naik mimbar sekali saja tidak pernah. Selama hidup misalkan, ya, kita bangun malam dan sholat malam, kita menikmati sholat malam itu, baca istighfar sebelum masuk waktu subuh misalkan, memperbanyak istighfar, itu kita tidak pernah misalkan. Kalaupun kita tidak pernah, sekali lagi, bukan hanya soal pernah dan tidak pernah, tapi selagi masih ada kesempatan, berarti masih ada peluang. Karena bukan urusan pernah dan tidak pernah, tapi bagaimana kemudian selanjutnya sampai nanti kita akhiri hidup ini dengan amalan terbaik. Nah, maka ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah. Maka saya mengajak diri saya pribadi dan kita semua di majelis yang penuh barokah ini, tugas kita kemudian adalah terus menjaga produktivitas amal. Terus menjaga agar hari-hari kita ini terus berisi dengan amalan-amalan solih. Sehingga kalau Allah cabut nyawa kita hari ini, kita berharap Allah cabut nyawa kita dalam kondisi mengerjakan amal solih. Kalaupun besok kita berharap juga dalam kondisi mengerjakan amal solih dan seterusnya. Kata Al-Quran di surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu, teruslah engkau lakukan takorrub terbaik, ketaatan terbaik, ibadah terbaikmu sampai tiba ajalmu. Bukan hanya selesai Ramadan selesai. Ya. Apa saiki enggak tahu ke masjid? Aku wis pernah sak wulan enggak metu teko masjid belas. Kapan? Wingi Ramadan. Lho saiki. Bukan urusan pernah, tapi urusan berlanjutnya amal sampai ajal tiba. Nah, maka ma'asyiral muslimin jamaah sekalian rahimakumullah, di momen ini kita secara khusus saya ingin menasihati diri saya pribadi dan kita semua tentang kiat bagaimana kita membangun kebiasaan amal. Hidup kita akan produktif dengan amalan-amalan solih kalau kita punya kebiasaan amal, Pak. Rutinitas amal. Amal yang terus rutin kita lakukan setiap hari. Sebagaimana kita rutin setiap hari makan nasi. Sebagaimana kita rutin setiap hari tidur. Nah, maka ma'asyiral muslimin, pertanyaannya di awal adalah apa pentingnya kita berbicara tentang kebiasaan amal? Apa pentingnya kita memiliki amalan yang rutin, amalan yang terus berlanjut? Kemarin tahajud, besok tahajud lagi, besok tahajud lagi, besok tahajud lagi. Yang pertama, hadirin rahimakumullah, berlanjut berarti tanda diterimanya amal. Berlanjut berarti tanda diterimanya amal. Para ulama mengatakan min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha wa min jaza'is sayyiati as-sayyiatu ba'daha. Balasan dari amalan kebaikan adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan kebaikan berikutnya. Dan balasan dari amalan keburukan adalah adanya keburukan yang kita lakukan selanjutnya. Maka hadirin rahimakumullah, kalau sekarang kita terus berdoa taqabbalallahu minna wa minkum Allahumma taqabbal ya karim. Ya Allah, terimalah semua amalan ibadah Ramadan kami. Kita berharap amalan kita diterima oleh Allah. Maka rumusnya kata para ulama, pemantasan diri yang perlu kita lakukan kata para ulama, kalau kita ingin amalan kita diterima, maka kita ikhtiarkan betul agar amal itu terus berlanjut. Walaupun dosisnya tidak sebanyak Ramadan. Nah, hadirin rahimakumullah. Sehingga kalau waktu Ramadan kita qiyam Ramadan sebulan penuh, melaksanakan sholat tarawih sebulan penuh. Selepas Ramadan bulan Syawal ini, ternyata Allah mudahkan kita bangun sholat tahajud.
tahajud sampai akhir Ramadan kita tahajud, walaupun ada 1-2 kita kelelahan dan seterusnya, misalkan hadirin rahimakumullah, tapi secara umum tahajudnya terus berlanjut. Kata para ulama, itu adalah ciri diterimanya amal. Pemantasan diri kita agar amal kita diterima berarti menjaga keberlanjutan amal ini. Kalau saat Ramadan kita bisa menghatamkan Al-Quran, tilawahnya, ngajinya sampai 2 kali hatam, 3 kali hatam, ada 5 kali hatam barangkali, ma'asyiral muslimin. Dan kemudian sekarang semasuk Syawal kita terus membaca Al-Quran, walaupun mungkin ini sudah 26 Syawal Pak ya. Sudah juz berapa ini Pak ya. Tapi setiap hari kita terus baca Al-Quran, aktivitas ngajinya terus berlanjut. Ini adalah kemudahan yang Allah berikan sebagai bentuk diterimanya amal sebelumnya. Hari ini kita sholat isya di masjid. Besok subuh Allah mudahkan kita bangun pagi, sholat tahajud, sholat subuhnya di masjid juga. Besoknya lagi sholat subuhnya di masjid juga. Itu kemudian itu tanda diterimanya amal kata para ulama. Tapi sebaliknya hadirin, sebaliknya na'udzubillah, nasihat buat yang menyampaikan, bila mana misalnya sholat duhur kita tadi Pak, misalkan ada orang, bukan kita insya Allah ya, ada orang yang sholat duhurnya itu jam berapa Pak? Jam 2 baru sholat duhur. Jam 2 baru sholat duhur ya. Jam 2 sholat duhur, kemudian dia sudah sempat ada keretak dalam hatinya, nanti asar ya tak sholat tepat waktulah. Tapi begitu masuk asar tiba-tiba sakit perut, bolak-balik ke kamar mandi, tidak selesai. Sakit perut, gak bisa sholat. Akhirnya gak bisa langsung sholat. Sholat asarnya jam 5 ya. Sholat asarnya jam 5. Begitu jam 5 dia sudah niat mau berangkat lagi ke masjid. Tiba-tiba menjelang jam 5 menjelang maghrib ada tamu datang. Ya, ada tamu ini mungkin penting luar biasa atau gimana, sehingga gak jadi lagi berangkat ke masjid. Hadirin rahimakumullah, ketika ada kelalaian yang satu, ternyata kok berlanjut, kelalaian lagi. Itu kata para ulama, itu adalah bentuk balasan yang Allah berikan di dunia, dan itu harus diputus Pak dengan istighfar sebanyak-banyaknya. Hari ini bangun subuhnya terlambat, besok kok ya terlambat lagi. Hati-hati, itu balasan atas kelalaian, karena kelalaian yang satu adalah balasan dari kelalaian sebelumnya. Jadi yang pertama, kalau amalan kita berlanjut, terus rutin kita lakukan menjadi sebuah kebiasaan, itu berarti kita mengupayakan dan memantaskan diri ini untuk agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah, kebiasaan itu adalah penentu besarnya balasan di akhirat. Penentu besarnya balasan di akhirat. Saya ambil satu contoh hadis ketika Rasulullah SAW menyampaikan tentang keutamaan orang yang terbiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Rasulullah menyampaikan di hadis ini, yuqalu li sahibil Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Kalau saya menjelaskan dengan ilustrasi yang mudah hadis ini, hadirin rahimakumullah, ketika nanti kita masuk surga, dan insya Allah kita husnudzon kepada Allah, optimis semuanya, mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya min ahlil jannah insya Allah. Ketika kita masuk surga, itu katakan surga itu ibarat hotel Pak. Kalau Bapak masuk hotel, sebelum Bapak ke mana? Ke kamar hotel, kira-kira Bapak kemana dulu? Resepsionis. Di resepsionis kita akan diberi kunci, diarahkan kamarnya di lantai berapa, kan begitu Pak ya? Di hadis ini diceritakan nanti setelah kita masuk lobinya surga itu, kita akan diajak oleh para malaikat petugas surga untuk naik ke lift. Lift ini akan mengantarkan kita, apakah kamar istana kita nanti di lantai 5, lantai 10, lantai 20, lantai 30. Itu diantar oleh para malaikat di liftnya surga. Nah, ketika di lift, kata Rasulullah SAW, kita diminta baca Al-Quran.
Iqra wartaqi warattil. Bacalah Al-Quran dan teruslah naik ke atas sebagaimana engkau membacanya di dunia. Karena kata hadis ini, tempatmu di surga, kamar kita di surga itu kamar 5, kamar 10, kamar 20, apa kamar 3, lantai 30 atau lantai 100, itu bergantung dengan akhir ayat yang mampu kita baca. Kalau ada orang, Pak, ngapunten di dunia misalkan jarang sekali baca Al-Quran, ya, yang ada di memori ingatannya itu karena jarang baca Quran, yang ada di memori ingatannya itu hanya trikul barangkali, ya, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Nanti di surga karena nggak pernah baca Quran di dunia, di surga itu ya lantai pertama baca kul a'udzu birabbin nas, lantai kedua baca kul a'udzu birabbil falaq, lantai ketiga baca kul huwallahu ahad. Begitu sampai lantai ketiga kul huwallahu ahad sudah mentok, tidak bisa melanjutkan lagi karena di dunia jarang baca Quran. Kata malaikat, ngapunten, mohon keluar, berarti kamar panjenengan di surga berada di lantai 3. Tapi bapak-bapak yang di dunia baca Qurannya rajin, tiap hari baca Quran, ada yang mungkin 1 juz, 2 juz, setengah juz, seperempat juz, tiap hari berusaha baca Quran, berusaha menghafalkan Al-Quran. Walaupun menghafalkan surat Al-Mulk dari tahun sebelum Corona sampai setelah 2025 ternyata juga belum. Yang dihafal 1 halaman, yang lupa 2 halaman. Tapi apakah menghafalnya berhenti? Tidak. Terus menghafal, terus menghafal. Maka nanti di surga mudah-mudahan Allah mudahkan baca sampai 20 surat, 30 surat, 50 surat, 70 surat. Kalau kita bisa baca sampai 50 surat, maka nanti lantai kita di surga lantai 50. Nah hadirin rahimakumullah, mari kita tadabburi ayat ini. Ya, hadis ini. Ya. Bapak kalau perhatikan di baris pertama yang Arab, ya. Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Rasulullah di sini menggunakan turattilu fid dunya. Turattilu itu present tense, fi'il mudhari namanya. Di mana Rasulullah mengatakan bacalah Al-Quran, seakan-akan Rasulullah menyampaikan bacalah Al-Quran dan nanti kemampuanmu di surga membaca Al-Quran itu akan sesuai dengan kebiasaan kamu di dunia membaca Al-Quran. Bukan soal pernah sekali lagi, tapi soal biasa. Mohon maaf betul. Nasihat buat yang menyampaikan. Barangkali dari kita ada yang sudah hafal 5 juz, ada yang sudah hafal 10 juz, ada yang sudah hafal 20 juz, ada yang sudah 30 juz malah. Hafal 30 juz, hafal 20 juz, tapi tidak pernah ngaji, Pak. Tidak pernah murojaah, tidak pernah deres. Sangat boleh jadi nanti di surga kesulitan baca. Tapi sekali lagi, mungkin yang dihafal cuma juz 30. Juz 30 saja belum tuntas. Seperti tadi saya ilustrasikan, kita ini menghafalnya, berusaha menghafalnya 1 halaman, yang lupa berapa tadi, Pak? 2 halaman. Tapi sekali lagi, apakah berhenti menghafal? Tidak. Usahanya terus. Memang belum pernah hafal Quran sekian juz, tapi terbiasa menghafal Al-Quran. Terbiasa mengaji, terbiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Orang-orang yang seperti ini, insya Allah, Allah mudahkan nanti baca Quran banyak di surga, sehingga lantainya semakin tinggi. Karena Rasulullah di hadis ini menggunakan kalimat present, kebiasaan. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, kenapa kita perlu memperbanyak kebiasaan amal solih? Karena yang ketiga, kalau kita punya rutinitas amal solih, kebiasaan yang terus kita kerjakan setiap hari, kita bisa dapat passive income, Pak. Ya. Ini bahasanya apa? Bisnis, Pak, ya. Passive income itu kalau orang bisnisnya sudah berkembang, istilah kerennya sudah autopilot, ya. Ya, dia sudah jalan-jalan saja, iktikaf saja di masjid, ya. Walaupun orangnya iktikaf, rekeningnya tetap masuk apa, Pak? Transferan, kan begitu, Pak, ya. Itu orang pebisnis nyebutnya passive income. Orangnya pasif,
pendapatannya terus masuk. Ternyata bukan hanya urusan bisnis begitu hadirin rahimakumullah. Ini juga urusan amal soleh juga demikian. Kalau orang punya kebiasaan amal soleh, maka dia akan mendapatkan pasif income pahala. Yang pertama, Rasulullah menyampaikan di hadis Bukhari, di yang terlihat ini Pak, Rasulullah menyampaikan idza maridul abdu aw safara kutiba lahu misla ma kana ya'malu muqiman sahihan. Ketika seorang hamba itu sedang sakit atau sedang perjalanan, dan hamba ini itu punya kebiasaan amal sebelumnya, maka kata Rasulullah, selama dia sakit, selama dia perjalanan, Allah akan mencatat amalnya, mencatat di buku rekening pahalanya itu pahala sebagaimana kebiasaannya saat sehat, kebiasaannya saat tidak perjalanan. Orang kalau biasa sholat jamaah di masjid, orang kalau biasa tiap hari sholat duha, orang kalau biasa tiap malam sholat tahajud, lah kok tiba-tiba sakit. Saat sakit hadirin rahimakumullah, ini bukan demam biasa. Sakitnya dirawat di rumah sakit, tidak sehari 2 hari, sakitnya sampai 3 bulan di ICU. Kalau sudah 3 bulan di ICU, sadar napa boten, Mbak? Kalau sudah 3 bulan di ICU, apa masih bisa ke Masjid Namira? Boten. Apa masih bisa sholat tahajud? Tidak. Bahkan sholat 5 waktunya mungkin harus diqadha setelah itu. Karena sudah tidak mampu lagi, mungkin tidak sadarkan diri. Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah, orang-orang yang seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mungkin tidak lagi bisa ngaji, dia tidak lagi bisa sholat jamaah, tapi selama dia udzur tadi itu, selama dia mungkin sakit, dia tetap mendapatkan pasif income. Orangnya pasif, pahalanya terus mengalir sebagaimana kebiasaan saat dia sehat. Perjalanan juga begitu, Pak. Bapak terbiasa sholat tahajud, Bapak terbiasa sebelum subuh sholat qobliyah subuh. Lah kok tiba-tiba Bapak harus tugas dinas luar, naik pesawat, berangkat dari Namira sini ke Juanda misalkan, berangkat dari sini jam 2, ngejar pesawat, sampai Juanda sudah mepet-mepet pesawat, akhirnya sampai Juanda, masuk mushola Juanda, langsung sholat subuh berjamaah. Tidak sempat lagi sholat tahajud, tidak sempat lagi sholat sunnah qabliyah subuh. Menurut hadis ini, dalam perjalanan yang mungkin kita kesulitan melakukan aktivitas-aktivitas rutin kita, walaupun Bapak tidak sholat qabliyah subuh, walaupun Bapak tidak sholat tahajud, Bapak tetap mendapatkan pahala tahajud, mendapatkan pahala qabliyah subuh, dengan syarat di waktu-waktu normal sudah terbiasa. Dalil yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Tin ayat 6. Ayatnya kita hafal semua insyaallah. Allah berfirman, illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal solih, maka bagi mereka, kata Allah, pahala yang tidak ada putus-putusnya. Menurut Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, kata Ibnu Abbas, ayat ini turun karena beberapa sahabat Rasulullah itu menghadap kepada Rasulullah, mereka bertanya kepada Rasulullah. Apa pertanyaan mereka? Mereka bertanya tentang bapaknya, kakeknya, pak D-nya, kerabatnya yang kena penyakit sepuh. Penyakit sepuh itu ya orang yang sudah usia lanjut. Ada orang yang usia lanjut, Allah beri kesehatan, Allah beri maunah untuk bisa beraktivitas, tetap normal sholatnya dan seterusnya, ada. Tapi ada juga orang yang masuk usia lanjut, stroke, setengah tubuhnya mati. Saat itu dia nggak bisa ngapa-ngapain, cuma di atas tempat tidur. Buang airnya di atas tempat tidur, makan minumnya dibantu dengan alat, nggak bisa ngapa-ngapain di atas tempat tidur. Dan orang yang kena penyakit sepuh ini, hadirin rahimakumullah, biasanya tidak seminggu 2 minggu, tapi bertahun-tahun.
Bapak pernah mendapatkan nggih? Insyaallah nggih. Kata Ibnu Abbas, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang seperti ini. Para sahabat bertanya, "Ya Rasul, pakde saya, kakek saya, orang tua saya itu sekarang kena penyakit sepuh. Tapi dulunya ya Rasul, Masya Allah, sebelum adzan sudah di masjid. Rajin sholat jamaah, rajin sholat duha, rajin sedekah, rajin puasa sunnah, rajin baca Quran, rajin tahajud. Sekarang kena penyakit sepuh. Sudah 5 tahun ini ya Rasul misalkan. Sudah 5 tahun, sudah 7 tahun kena penyakit sepuh. Tidak pernah lagi ke masjid, tidak pernah lagi baca Quran, tidak pernah lagi sholat tahajud. Gimana nasibnya ya Rasul?" Mereka tidak ke masjid bukan karena malas ke masjid. Mereka tidak ke masjid bukan karena aras-arasan, tapi memang tidak bisa ke masjid. Padahal dulunya rajin. Maka Allah turunkan ayat ini untuk menjawab pertanyaan itu, di mana kata Ibnu Abbas, ayat ini menyampaikan kepada kita semua, orang yang di masa mudanya punya kebiasaan amal solih, aktif pengajian, aktif sholat berjamaah, aktif ngaji, aktif sholat tahajud, sholat duha dan seterusnya. Nanti Allah misalkan di usia tuanya, Allah takdirkan dia punya penyakit sepuh, maka selama sekian tahun itu dia mendapatkan pasif pahala. Pahalanya terus mengalir sesuai kebiasaannya saat masih muda. Nah, maka ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah. Pertanyaannya berikutnya adalah, bagaimana kemudian yang perlu kita lakukan agar kita bisa membangun kebiasaan-kebiasaan amal, agar kita punya amalan-amalan rutin andalan. Minimal punya amalan rutin andalan, hadirin. Mungkin cari orang yang sempurna, yang amalannya sempurna, yo rajin puasa sunnah, yo rajin ngaji, rajin ngapal nih Quran, yo rajin ke masjid, yo rajin iktikaf, yo rajin sedekah, yo infaknya di mana-mana. Mungkin sulit. Tapi setidaknya kita punya amalan-amalan rutin yang andalan, yang terus kita jaga. Yang dengan amalan-amalan itu kita berharap Allah wafatkan kita dengan sebaik-baik amal tersebut. Yang pertama, maka di sini ada 5 kiat, hadirin rahimakumullah, yang saya singkat menjadi 5S. 5S. S yang pertama adalah spesifik dan jujur. Spesifik. Kalau Bapak kumpul bersama keluarga, ibu ngajak suami, bapak ngajak istri, ngajak anak mantu kumpul, kemudian ngasih nasihat kepada anak mantu dan cucu, ayo selepas Ramadan kita giatkan lagi amal soleh kita. Setuju? Setuju. Ya. Siap beramal soleh? Siap. Mulai kapan? Mulai besok. Apakah berjalan, Mbak? Apakah bisa istiqomah dan rutin? Ya. Kayaknya berat. Kenapa masalahnya berat? Karena tidak spesifik. Coba kita spesifikkan dalam hal apa saja, amalan rutin apa saja, amalan sunnah apa saja. Tentu setelah yang wajib kita jaga, hadirin rahimakumullah. Yang wajib tentu ini paling prioritas dijaga. Setelah yang wajib dijaga, amalan sunnah apa saja yang akan kita rutinkan. Harus spesifik. Amal yang mana? Kalau sudah jelas, oke, kita mau memperbanyak sholat sunnah. Mulai malam ini kita perbanyak sholat sunnah. Sholat sunnahnya sholat sunnah apa? Sholat sunnah rawatib, sholat duha, sholat tahajud. Sholat yang mana? Harus spesifik. Targetnya seperti apa? Kalau memang ingin merutinkan mulai malam ini kita jaga betul sholat tahajud kita, maka targetnya seperti apa? Harapannya bagaimana? Nah, spesifiknya niat ini, spesifiknya kejelasan niat kita ini, kejelasan harapan pembiasaan amal ini, itu merupakan bentuk kejujuran niat. Kalau orang sudah niatnya jujur, ingin lebih baik, ingin menjaga keistiqomahan amal, biasanya jelas di kepalanya, saya akan betul-betul menjaga amalan apa saja.
Saya sering menyampaikan dan ini hadis sangat memotivasi diri kami pribadi. Izinkan saya ulangi sekali lagi. Imam An-Nasa'i rahimahullah menceritakan dalam hadis yang beliau riwayatkan, suatu saat ada perang, Pak. Ya. Setelah perang itu Rasulullah membagi-bagikan harta ghanimah. Ada salah satu sahabat Arab Badui yang menerima harta ghanimah. Yang lain senang, tapi Arab Badui ini ternyata nggak senang. Dikembalikan harta ghanimah itu, harta rampasan perang itu yang diberikan kepada dia, itu dikembalikan kepada Rasulullah. Begitu dikembalikan, Rasulullah bertanya balik kepada orang ini, "Lah panjenengan lek boten kersa niki, kersane napa? Pengene napa?" Arab Badui ini mengatakan, "Ya Rasul, saya tidak ingin apa-apa. Harapan saya cuma satu. Saya pengen ya Rasul, saya kalau berjihad bersama panjenengan itu, ketika berada di medan jihad itu ya Rasul, saya berharap saat itu ada satu anak panah menembus leher saya. Dan ketika anak panah menembus leher saya itu, saya mati di medan jihad. Kemudian saat itu Allah menerima mati syahid saya." Arab Badui ini, Pak, tidak hanya menyampaikan pada Rasulullah, "Ya Rasul, saya pengen mati syahid. Ya Rasul, saya pengen husnul khotimah." Tidak hanya itu, tapi spesifik. Bapak bayangkan, ini hadis mengajarkan kita semua. Apa kata Arab Badui ini tadi? "Saya pengen ada satu anak panah menembus leher saya." Ditunjuk lehernya di depan Rasulullah. Tidak hanya disampaikan dengan lisan, tapi disampaikan dengan didemonstrasikan, ditunjuk lehernya di depan Rasulullah. Mendengar itu Rasulullah menyampaikan kalimat Rasulullah singkat. Dan mari kita pegang bersama kata Rasulullah, "Intasdukillaha yasdukka." Kalau kamu punya niat, kamu punya harapan, kamu punya rencana yang jujur kepada Allah. Jujur kepada Allah. Itu serius dari hatimu yang paling dalam. Kamu pengen tahajud, ya Allah, 25 malam, 26 malam, Syawal ini saya kok lost control, tahajud belas. Maka ya Allah, saya pengen sekali mulai besok nanti malam saya bangun malam ya Allah. Keinginan ini jujur di hadapan Allah. Maka kata Rasulullah, yasdukka. Allah pasti mudahkan. Kalau kamu punya keinginan, jujur, serius di hadapan Allah, Allah pasti beri jalan untuk meraih keinginanmu itu. Hadis ini berlanjut. Setelah itu ada perang berikutnya. Di perang berikutnya itu, setelah selesai kaum muslimin melakukan sweeping, dan mereka menemukan salah satu yang syahid di perang berikutnya itu adalah Arab Badui tadi. Yang ternyata matinya, Pak, syahidnya bukan karena kena lemparan tombak, bukan karena disayat pedang, tapi karena apa, Bapak Ibu? Anak panah mengenai bagian leher yang beliau tunjuk di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, kalau kamu punya keinginan yang jujur di hadapan Allah, Allah pasti mudahkan. Maka nasihat buat kulolan panjenengan sedoyo hadirin, kalau kita selepas Ramadan kita wis angen-angen ya Allah, yo pengen melanjutkan khatam Quran, sebulan 1 kali khatam, lah kok sampai tanggal 26 Syawal ternyata jusnya saja nggak ketemu berapa jus. Alasannya mungkin banyak hadirin, ngapunten nasihat buat yang menyampaikan, mohon maaf betul. Alasannya mungkin banyak. Yo Ustaz. Syawal mudik sana, mudik sini, silaturahim sana, silaturahim sini. Kesibukan baru masuk kantor langsung tugas seabrek, enggak sempat baca Quran. Hadirin, kalau cari alasan mungkin akan banyak alasan yang bisa kita buat. Tapi ada satu hal yang perlu jujur kita tanyakan pada diri kita. Apakah benar karena alasan itu, atau jangan-jangan niat kita yang belum serius. Niat kita yang belum jujur di hadapan Allah. Karena janji Rasulullah, kalau kita punya niat, niatnya spesifik, niatnya jelas dari hati kita yang paling dalam dan jujur, Allah pasti mudahkan. Bapak pengen bangun malam, Allah pasti mudahkan. Nah, jadi yang pertama, yang pertama adalah spesifik dan jujur. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, yang kedua adalah sedikit dulu. Sedikit dulu. Ustadz, saya kemarin Ramadan itu sholat tarawihnya 11 rakaat.
atau 23 rakaat. Dan sampai sekarang kok yo los Ustaz. Sampai malam 26 kok yo saya tidak tarawih sama sekali, tidak sholat malam sama sekali. Apakah sebelum tidur, apa bangun tahajud, saya tidak sama sekali, belas. Maka mulai besok atau mulai nanti malam, saya akan buat target, saya akan sholat malam tahajud 11 rakaat dari jam 2:30. Kinten-kinten kelakon apa boten, Pak? Mungkin malam pertama cek semangat. Malam kedua roto antep. Malam ketiga menyadari hal ini, hadirin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, tidak apa-apa sedikit dulu. Ramadan itu memang bulan kita panen pahala. Mudah-mudahan Allah pertemukan dengan Ramadan berikutnya. Saya sering goyoni jamaah begini, Pak, Bu. Kira-kira menurut Bapak Ibu, itu lebih mudah mana? Ini kan kita sudah menjalani, kita sudah mengalami semua. Puasa Ramadan yang 30 hari dengan puasa Syawal yang cuma 6 hari. Lebih mudah yang mana? Ramadan 30 hari loh, Pak. Syawal cuma 6 hari. Lebih mudah yang mana, Pak? Padahal cuma 6 hari. Ramadan itu memang Masya Allah. Allah sediakan luar biasa. Ya, setan dibelenggu, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup. Waktunya kulaan pahala. Sehingga menyesallah, harus menyesal. Bersedihlah dan harus bersedih. Kalau kita merasa amal ibadah kita nggak optimal di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Ramadan lagi. Nah, maka dari itu, ketika kita masuk bulan-bulan selain Ramadan, mungkin kalau langsung digas seperti Ramadan, itu barangkali memang sulit. Sehingga Rasulullah menekankan di hadis ini, kata Rasulullah di hadis Aisyah ini, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qallah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu amalan yang penting, yang perlu digarisbawahi adalah yang terus berlanjut, yang terus kontinu, yang jadi kebiasaan, yang ajek walaupun amal itu sedikit. Ngapunten, bahasa sedikit ini dari Rasulullah, bukan dari saya, Pak. Artinya ini rumus. Kalau selama 1 Syawal sampai tanggal 26 Syawal ini kita ngajinya kok yo belum teratur. Kemarin sempat khatam 2 kali, sempat khatam 3 kali, sekarang ngaji 1 juz saja bisa dihitung hari. Selebihnya kadang 1/4, kadang yo enggak ngaji belas. Maka kalau kita mau buat target besok, mulai besok kita akan buat target setiap subuh dan setiap ba'da maghrib kita akan baca Al-Qur'an misalnya, ya, maka jangan langsung 2 juz. Kalau 1 juz berat, jangan langsung 1 juz. Tidak apa-apa, setengah juz saja. Setengah juz masih berat, tidak apa-apa, 2 lembar saja. Hari ini baca 2 lembar, besok 2 lembar, besok lagi 2 lembar. Tiap hari 2 lembar, kata Rasulullah, itu lebih baik daripada setelah ini panjenengan iktikaf semalaman sampai besok, ngaji sampai 10 juz semalam. Tapi besok lusa, besoknya lagi tidak pernah ngaji lagi. Itu lebih baik 2 lembar tapi ajek setiap hari. Maka buatlah target bersama keluarga, buatlah rencana pembiasaan amal, sedikit dulu tidak apa-apa, yang penting konsisten. Sholat tahajud mungkin berat. Kalau kita tidak terbiasa bangun jam 2, bagi bapak ibu yang sudah terbiasa bangun jam 2, bangun 2:30, bangun jam 3, bisa menikmati 11 rakaat, sujudnya panjang, istighfarnya banyak, bersyukurlah, ini nikmat mahal dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi bapak ibu yang merasa masih berat untuk seperti itu, tidak apa-apa, 3 rakaat saja. 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Itu pun injury time. 10 menit sebelum adzan subuh. Tapi hari ini 3 rakaat, malam ini 3 rakaat, besok 3 rakaat, besok lagi 3 rakaat, besok lagi 3 rakaat, rutin setiap hari. Itu lebih dicintai Allah daripada sholat semalam penuh tidak tidur-tidur, tapi besoknya tidak pernah tahajud lagi.
Oke, sedikit dulu. Nanti kalau sudah berjalan 2 bulan, 3 bulan, 3 rakaat, sudah mulai terbiasa bangun jam setengah 4 atau jam 4 kurang seperempat sudah terbiasa, naikkan tensinya, bangunnya setengah 4, jadi 5 rakaat. Naikkan tensinya, setelah terbiasa naikkan tensinya. Menurut ilmu psikologi itu Pak, untuk berubah itu tidak bisa drastis. Perubahan itu hanya terjadi karena 3 sebab. Yang pertama karena hidayah. Nah ini pun ngomong hidayah pun sudah rumusnya dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Iku koncoku biyen lho Ustaz, gak tahu nang masjid belas. Saiki kok yo sebelum adzan sudah di masjid. Sekarang tiba-tiba bisa istiqomah ke masjid. Dulu tidak pernah ke masjid. Nah kalau sudah dapat hidayah itu kita juga sangat, makanya minta kepada Allah hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Nah atau yang kedua, orang berubah itu dengan mencari lingkungan yang solih. Kalau lingkungannya baik, maka kita akan ikut baik. Kalau lingkungannya buruk, kita akan ikut buruk. Bapak iktikaf di Masjid Namira. Ya, jam 2 pagi, jam 1 pagi, saat iktikaf itu ada sholat malam berjamaah. Saat sholat malam berjamaah, semua orang ikut sholat malam berjamaah. Semua jamaah, Bapak mau tidur di pinggir situ. Enak napa buatan Mbak? Gini-gini Mbak. Yang lain jamaah, secara otomatis kita akan tergerak untuk ikut sholat berjamaah. Nah, jadi rumus berubah itu yang kedua karena lingkungan. Nah, yang ketiga, orang bisa berubah itu dengan baby step istilahnya. Langkah-langkah kecil. Berubahnya tidak harus drastis. Dari langkah-langkah kecil dulu. 3 rakaat tahajud dulu. 2 lembar baca Quran tapi rutin setiap hari. 2 rakaat sholat duha tapi rutin setiap hari. 2.000 atau 5.000 sedekah subuh dulu tapi rutin setiap hari. Nanti pelan-pelan ditingkatkan dosisnya. Nah yang pertama S-nya tadi apa Pak? Spesifik dan jujur. Yang kedua sedikit dulu. Nah yang ketiga hadirin rahimakumullah, sambungkan dengan aktivitas harian. S yang ketiga adalah sambungkan dengan aktivitas harian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, surganya sudah jelas, manusia paling mulia, itu istighfarnya dalam sehari 70 kali. Di riwayat yang lain 100 kali. Pertanyaan saya, Bapak Ibu sekalian, istighfar 100 kali itu gampang nopo sulit? 100 kali Pak istighfar, gampang nopo sulit? Berat? Sampai berkeringat? Butuh waktu berjam-jam? Tidak. Gampang. Tapi pertanyaannya, apakah sudah biasa kita lakukan? Kenapa kok nggak biasa kita lakukan? Seringkali lupa Ustaz. Karepe engko ae kan gitu Pak ya. Lupa ya. Niatnya sudah ada, rencananya yo pengen, tapi lupa. Biar tidak lupa, sambungkan dengan aktivitas yang lain. Misalnya setelah subuh, sebelum beranjak dari masjid, ibu-ibu misalkan sholatnya di rumah, sebelum beranjak dari sajadah, lakukan aktivitas-aktivitas zikir pagi itu. Misalkan salah satunya istighfar 100 kali. Sebelum berdiri istighfar dulu sampai betul-betul 100 kali. Mungkin hari pertama, hari kedua, hari ketiga ada lupanya. Tapi begitu sudah terbiasa, nanti akan autopilot istilahnya. Otomatis itu Pak. Menjadi bagian dari kebiasaan ritme hidup kita. Sholat duha juga sama. Sholat duha 2 rakaat itu butuh berapa jam hadirin? Butuh energi berapa kalori? Tapi kenapa kok kita sulit kadang? Karena tadi itu. Belum menjadi kebiasaan. Biar menjadi kebiasaan, sambungkan misalnya. Pokoknya setiap pagi setelah mandi, pakai baju rapi, persiapan berangkat ke kantor, hal pertama yang dilakukan adalah bentangkan sajadah, sholat duha. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kadang ada lupanya. Tiba-tiba nyampe kantor, oh iya mau lali nggak sholat duha.
Sudah sholat duha di kantor. Nanti hari keempat sudah mau nyetar mobil, sudah mau nyetar motor, baru ingat, oh iya mau kurung sholat duha. Balik dulu, sholat duha dulu. Lama-lama otomatis Pak. Setelah Bapak pakai baju, sebelum ke kantor, otomatis bentangkan saja sholat duha. Anta akan ingat sendiri. Sambungkan dengan aktivitas harian kita. Ini kalau dalam bahasa psikologinya disebut dengan habit stacking. Menempelkan sebuah aktivitas dengan aktivitas yang lain. Ngaji juga sama, 1 juz atau Bapak misalkan mau 2 juz ya, atau 5 halaman. Ngaji 5 halaman itu berapa menit Pak? Bentar saja. Tapi misalkan sering lupa, nanti aja lupa. Maka tempelkan setiap kali selesai sholat baca 1 halaman. Nanti subuhnya 1 halaman, duhurnya 1 halaman, asarnya 1 halaman. Nanti lama-lama akan otomatis. Kalau sudah otomatis akan menjadi pembiasaan. Nah yang keempat hadirin rahimakumullah. Jadi saya ulangi, yang S yang pertama apa Bapak Ibu? Spesifik dan jujur. S yang kedua sedikit dulu. S yang ketiga sambungkan dengan aktivitas yang lain. Yang keempat S-nya adalah syukuri saat berhasil. Syukuri saat berhasil. Nah, syukuri saat berhasil. Nah, kata Rasulullah, coba kita renungkan hadis ini. Kata Rasulullah, lis-shaimi farhatani. Orang berpuasa itu punya 2 kebahagiaan. Bahagia saat berbuka dan bahagia saat bertemu Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, Bapak saat berbuka bahagia apa buatan Pak kalau puasa Pak? Berbahagia Pak ya? Kenapa berbahagia? Nah, ini pertanyaannya. Kenapa berbahagia? Apakah bahagianya orang berbuka itu karena setelah sekian jam menahan lapar dan dahaga, kemudian di depan matanya ada es jus, ada es teler, ada rawon, ada soto, ada gulai. Kemudian dia bisa makan dengan bebas, minum dengan bebas. Apakah bahagia karena itu? Tidak, kata para ulama. Yang dimaksud Rasulullah bahagia saat berbuka adalah bahagianya orang puasa karena diberi kemudahan dan kekuatan oleh Allah bisa berpuasa dari terbit fajar, dari subuh sampai kemudian tenggelam matahari. Bahagia ketika bisa melakukan ibadah. Bahagia ketika berhasil melaksanakan sebuah amalan. Maka kalau kita punya target, targetnya bisa kita lakukan, sudah terbiasa, sudah rutin, syukuri Pak. Syukuri. Ya. Kalau anak-anak kita kasih target, kita latih pembiasaan sholat jamaah, kita latih baca Quran setiap hari, kita ajari menghafal Quran dan mereka berhasil, beri hadiah. Sehingga mereka terbangun dalam pikirannya, aku harus berbahagia, aku harus bersyukur ketika Allah memberikan kemudahan kepadaku saat beramal. Nah yang terakhir hadirin rahimakumullah, S yang terakhir adalah sekarang juga. Sekarang juga. Sudah punya target spesifik. Sholat tahajud minimal 3 rakaat setiap malam. Baca Quran minimal setengah juz. Targetnya sudah jelas. Sedikit dulu, pelan-pelan, bertahap, sudah. Tadi sambungkan dengan aktivitas, sudah. Ya. Syukuri ketika berhasil, sudah. Tapi ketika hendak praktek, besok mau bangun malam, nanti malam nih Pak. Aduh, wabot. Mulai sisuk wae. Mulai mau ngaji, sisuk wae. Hati-hati, hati-hati. S yang terakhir, sekarang juga. Kata Rasulullah SAW di hadis ini, kun fid dunya ka'annaka waribun aw abiru sabilin. Ya. Jadilah, hiduplah di dunia itu seakan-akan kamu cuma tamu. Seakan-akan kamu hanya nyebrang jalan. Kalau orang nyebrang jalan, tidak bisa lama-lama, harus bersegera. Tidak ada cerita orang nyebrang jalan tiba-tiba di tengah berhenti. Di tengah dia main HP, gitu kan Pak? Harus bersegera. Hidup itu cuma sebentar. Sehingga Abdullah bin Umar mengatakan, mengomentari hadis ini, ya, kata Abdullah, in amsaita fala tantadiris sobah. Kalau kamu hidup di sore hari, maka segeralah lakukan amal-amalmu, jangan nunggu besok pagi. Kalau kamu berada di pagi hari, jangan nunggu nanti sore. Segera beramal. Walaupun setannya terus berbisik, engkau wae,
engko ai. Sudah berniat nih Pak salat duha. Sudah berniat salat duha. Sudah semangat buat target bersama keluarga salat duha 4 rakaat setiap hari. Sudah berniat, sudah diambil sajadahnya, sudah dibentangkan sajadahnya. Tiba-tiba setan berbisik, "Kamu mau salat duha? Sudah tahu memang keutamaan salat duha? Cari tahu dulu biar salat duhanya tambah semangat." Akhirnya karena dibisiki setan seperti itu, apa yang kita lakukan? Cari tahunya gimana? Buka YouTube, diketik keutamaan sholat duha. Keluar tuh Pak Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Gus Baha. Kita dengarkan. Pertama tentang sholat duha, klik berikutnya tentang sholat duha, klik ketiga ternyata sudah tentang Pak? Beda lagi. Klik keempat beda lagi. Klik kelima resep masakan. Klik keenam model baju terbaru ya. Lama-lama tanpa disadari ternyata sudah masuk waktu duhur, akhirnya tidak jadi sholat duha. Nah hadirin, terakhir dari saya ada buku judulnya 5 Second Rule, aturan 5 detik. Buku ini menyebutkan bahwa kalau kita punya niat, punya keinginan, punya rencana, maka hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Usahakan sebelum 1 atau maksimal setelah hitungan 1 Bapak langsung kerjakan. Jangan nunggu lebih dari 5 detik. Setane luwih pinter. Kalau punya niat ngaji lebih dari 5 detik kok belum buka Quran, itu setan sudah pinter membisikkan kepada kita. Jemuranmu gorong dicupuk, korah-korahmu gorong dilakoni, engko ae ngaji nih. Nah, jangan nunggu 5 detik. Begitu 5 detik langsung kerjakan. Nah, begitu 5 detik langsung kerjakan. Mau mampir sholat, begitu kita teringat langsung, jangan sampai 5 detik, langsung menggok cari masjid. Kalau tidak, nanti dulu, alamat boten kelakon. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan maunahnya kepada kita semua sehingga kita terus bisa beramal selepas Ramadan ini. Kita bisa membangun kebiasaan-kebiasaan amal kita sehingga Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah, dalam kondisi Islam terbaik, dalam kondisi amal terbaik. Kelak kita insyaallah ketemu kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.